Am- Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengumpulkan hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Bagaimana telah kita bahas ya, pondasi kita dalam beragama sebagai seorang muslim ya, yang mana kita harus berpegang teguh dalam rukun iman, rukun Islam kita ya. Nah, untuk kesempurnaan iman kita juga ya. Walaupun iman kita tidak bisa kita menjadi iman yang sangat-sangat sempurna, namun kesempurnaan iman tetap kita pegang ya. Jangan sampai kita iman kita terus-menerus berkurang derajatnya atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, wa billah ya. Kemudian batasan-batasan dalam beramal ya, yang mana diterima oleh Allah, yang mana tidak diterima ya. Nah, dan juga aman-aman lainnya ya tentang syariat Islam ya. Kita masuk ke hadis 30 ke 30 23 afwan ya, al hadits tsalis wa ishrun ya, hadis ke-23 ya. Nah, setiap kebaikan itu bernilai sedekah ya. Nah, nanti mungkin ada asbabun nuzul ya dari beberapa hadis ya, dan juga ada berkaitan tentang hadis ini ya. Atau beberapa kisah juga dari para sahabat ya, termasuk dalam hadis ini juga ya. An Abi Malik Al Harith Ibnu Hashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ya, dari Abu Malik ya, Al-Harithi Ibnu Hashim ya, Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata ya, at-tuhuru syatrul iman ya, kesucian itu sebagian dari iman ya. Apa dimaksud dengan kesucian dalam hadis ini ya? Ah, Banyak mungkin dari kaum muslimin anggapan, oh, kesucian yang maksud itu adalah ya bagaimana kita berwudu ya, mandi ya, kemudian dalam hukum berair ya, hukum air dengan air yang suci, air yang tidak ya. At-tuhur di sini yang dimaksud adalah amalan-amalan untuk mensucikan diri sendiri ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, ada tiga kalimat suci ya. Secara bahasa Arab ya, ya ada ya at-tuhur ya, seperti dalam hadits ini ya. Nah, dengan dommahnya to ya, ada at-tohur ya. Nah, yang mana to-nya ya berharokat fathah ya. Nah, tohur ada at-toharoh, at-toharoh ya. Nah, dengan hak yang dimatkan, hak yang panjang ya. Ketiga ini mempunyai arti yang berbeda-beda ya. Ah, dari at-toharoh dahulu ya, ini yang lebih umum ya. At-toharoh itu artinya bersuci ya, dalam bentuk apapun ya. Mandi besar ya, kalau dalam hukum fikih ya, karena hadas itu kan ada besar ada kecil ya, cara mensucikannya juga beda. Nah, ini dimaksud dengan toharoh ya. Bersuci dari suatu hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. At-tohur itu zat yang suci ya. Yang dimaksud zat yang suci itu zat yang bisa yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang dimaksud itu adalah air atau tanah yang suci untuk bertayamum misalkan ya. Nah, at-tuhur ya, itu suci dalam makna, maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan atau aman-amalan yang untuk mensucikan diri sendiri ya. Nah, maka ketiga ini berbeda artinya ya. Nah, makanya dari tafsiran para ulama atau tafsiran bukan para ulama ya. Nah, tafsiran-tafsiran yang
mengartikan atau memaknai at-tuhur itu bersuci dengan air, itu batil. Tidak tepat. Yang tepat itu amalan-amalan untuk bersuci. Ya, walaupun salah satunya adalah misalkan sholat, ya harus berwudu ya. Namun yang dimaksud sini lebih luas. Itu seluruh amalan untuk mensucikan diri sendiri. Sodakoh, ya, berdoa, silaturahim, ya, muhasabah. Kemudian apa lagi? Aman-aman untuk mensucikan diri kita dari perbuatan dosa, ya. Nah, dan banyak lain dari aman-aman yang bisa mengangkat dosa-dosa kita, ya. Bahkan tujuan dari amal soleh, ya, yaitu untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ya. Nah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah sebagai zikir kita ketika kita mensyukuri nikmatnya Allah, tamla'ul mizan, ya, mala ayam lau, memenuhi mizan, timbangan, ya, yang telah kita ketahui, ya, yaitu timbangan pada hari akhir, ya. Nah, timbangan amal soleh kita yang mana kita penuhi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk salah satu sedekah, ya, kepada diri kita, ya. Karena tujuan sedekah adalah kita menabung amal soleh, ya. Nah, seperti, ya, kita tidak bisa bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan apa? Doa, ya. Nah, telah kita bahas dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad, ya. Sedekah itu bukan hanya tentang harta, ya. Seluruh amal soleh yang kita lakukan itu sedekah untuk kita, ya, untuk kita menabung, ya, pahala yang kita pupukkan demi hari akhir nanti, ya. Nah, karena itulah bentuk sedekah terbesar, ya. Itu menabung pahala dan juga amal soleh kita untuk di hari akhir, ya. Terlebih lagi ketika kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani, di dalam riwayat yang lain, ma bainas sama'i wal ard, ya. Dan zikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah. Kedua zikir ini memenuhi apa yang ada di langit dan juga di bumi, ya. Ini bentuk amal soleh yang mana kita bisa kita ucapkan sehari-hari dan bisa kita tabung dengan begitu banyaknya sampai seakan-akan memenuhi langit dan juga bumi, ya. Nah, dan inilah, ya, mungkin kita nggak banyak, ya, atau mungkin banyak yang menganggap ini sepele, ya. Namun kalau kita lakukan keseharian kita, kita penuhi dengan keberkahan, ya, dengan zikir-zikir, ya, insya Allah amal soleh kita terus menerus kita tabung tanpa ada hentinya. Dan paling mudah apa, ya, zikir, ya. Zikirlah kepada Allah subhanallah walhamdulillah, ya. Dan ini yang patut kita ajarkan kepada penerus-penerus kita, ya, untuk kita membiasakan anak cucu kita, ya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika bersyukur, ucapkan alhamdulillah, ya. Ketika mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah, ya. Ketika menemui sesuatu yang indah, ya, subhanallah, masya Allah, ya. Nah, ketika ingin memulai suatu aktivitas, ingin beramal, mulai dengan bismillah, ya. Karena inilah amal-amalan, ya, dengan berzikir yang memang kita bisa memupuk, ya, amal soleh kita yang mungkin, ya, lama kelamaan bisa menjadi besar, ya, tabungan kita bisa menjadi banyak, tabungan kita, ya, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wassalatu nur, ya. Salat itu adalah bentuk cahaya, ya. Ketika kita melihat, ya, kalau langit begitu gelap, ya, maka ada cahaya itu menjadi pusat kita ketika kita melihat langit, ya. Sama dalam diri kita juga, ya. Ketika kita beramal soleh, pusat dari amal soleh itu adalah solat, ya. Nah, karena dengan solatlah kita bisa membedakan seorang musyrik, seorang kafir, ya, seorang yang munafik, dan seterusnya, ya. Dan amalan soleh yang pertama kali dihisab adalah solat, ya. Nah,
Itulah kenapa sholat itu sebagai cahaya dalam amalan-amalan soleh yang lainnya, ya. Nah, sebagai, ya, pusat perhatian dari amal-amalan soleh, ya. Wasodaqatu burhan, ya. Nah, dan sodako itu bentuk nyata ikhlasnya seseorang, bentuk nyata amal soleh ketika mendapatkan keberkahan, ya. Nah, karena tidak mungkin, ya, suatu harta yang berkah, ya, orang itu mudah untuk menyalurkannya. Ya, pasti ada. Kalau harta tidak berkah, ada suatu ganjal di hati, ya, membawa keberatan dalam hati, ya. Karena tidak mungkin, ya, keberkahan itu tidak membawa ke kesejahteraan, ya. Pada suatu yang berkah membuat hati kita tenang, ya. Nah, yang selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasobrun dia, ya, dan kesabaran itu salah satu cahaya untuk menunjukkan jalan keluar, ya. Nah, ketika kita bingung mendapatkan masalah, ya, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dahulu, ya, tenang, ya, cari jalan keluarnya, ya. Jangan sedikit-dikit mengangkat suara, menggebu-gebu, ya. Yang akhirnya apa? Tidak ada jalan keluar, ya. Nah, ketika seseorang mendapatkan masalah, emosi yang diluapkan, maka nggak bakal dapat jalan keluar sama sekali, ya. Nah, diam dahulu, sabar, jauhi sumber masalah, cukup kita, ya, cari jalan keluarnya. Ya, untuk apa kita meluapkan suatu emosi, ya? Nah, maka yang pertama kita lakukan jalan keluar adalah dengan bersabar, ya. Nah, itulah bentuk bagaimana, ya, cerminan dari hati seorang muslim, ya, yang telah sering kita bahas, ya, akhlak seorang muslim itu adalah bentuk cerminan, ya. Nah, semakin dia sedikit berucap, ya, semakin dia menunjukkan, ya, rasa tawaduk dia, ya. Nah, nah, semakin banyak, ya, seseorang berucap akan semakin banyak tanggungannya, ya. Maka berucaplah sesuatu yang penting, ya. Itulah dalam adab dalam berakhlak atau dalam menjaga lisan, ya. Kemudian dalam perbuatan, ya, bagaimana kita berpikir dahulu sebelum berbuat, ya, ini baik atau tidak, ya. Nah, ketika ini sudah benar, kita lakukan, kita sampaikan dengan cara yang baik, ya, karena belum tentu, ya, tujuan kita yang benar. Kalau kita tidak bisa sampaikan dengan cara yang baik, ya, orang tidak akan menganggap itu suatu kebaikan, ya. Nah, akan berakhir buruk juga, ya. Maka ketika kita memegang teguh keimanan kita, suatu prinsip yang benar, lah, sampaikan, salurkan dengan jalan yang baik juga, ya, sehingga orang mudah untuk menerimanya, ya. Sama seperti dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah tentu memegang wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebenaran. Ya, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus berpikir bagaimana menyampaikan dakwah ini dengan baik, ya. Dengan cara yang bisa diterima oleh umat, ya, umat Rasulullah ini, ya. Karena nggak mungkin semena-mena, ya, Rasulullah SAW langsung, ya, menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, ya, seluruh yang ia dapatkan, maka itu membuatnya langsung terbunuh, ya. Nah, tidak, Rasulullah SAW pertama kali, ya, mengajak satu persatu, kemudian berkumpullah di Baitul Arqam, ya. Dan seterus sampailah hijrah ke Habasyah kedua kali, ya, sampailah kemudian, ya, puncaknya hijrah ke Madinah dan seterusnya, ya. Inilah bentuk bagaimana kesabaran Rasulullah SAW, ya, dalam memupuk dakwah Islam ini, ya. Nah, itulah salah satu cara, ya, dengan sabar, sebuah jalan keluar dalam setiap masalah, ya. Maka ini yang perlu kita praktekkan, ya. Nah, wal Quran hujjatun laka au alaika. Ini perbedaan antara domir atau huruf-huruf dalam bahasa Arab, ya, harfun, ya. Ya, kalimat itu li itu artinya untuk, ya.
hujjatun laka, ya, penolong bagimu, ya, pendukung bagimu, au alaika, atau nanti pertanggungjawaban atas engkau, ya. Jadi Quran yang telah kita pelajari itu antara menjadi pendukung kita, pensupport kita, atau menjadi tanggung jawab kita, ya. Bagaimana maksudnya? Ya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita pakai dengan benar, kita aplikasikan dengan benar, itu menjadi pendorong kita, menjadi support kita. Al-Quran yang telah kita pelajari, ya, menjadi rahmat kita nanti di hari akhir, ya, menjadi pendukung kita di hari akhir. Namun sebaliknya, ketika kita sudah mempelajari sesuatu, tahu dalil A, B, C, dan seterusnya, namun kita malah, ya, memutar balik, malah berpaling, ya, malah tidak melaksanakan, ya. Nah, bahkan naudzubillah, ya, mendurhakai, ya, dalil tersebut, ya, maka itu menjadi tanggung jawab kita, ya. Kan Allah pertanyakan, engkau telah tahu ilmunya, engkau telah tahu, ya, dalilnya, ya, dengan benar, ya. Namun kenapa engkau tinggalkan? Kenapa enggak engkau laksanakan, ya? Nah, itu dia, ya. Maka ilmu yang kita dapati, ya, aplikasikan. Kalau tidak, menjadi tanggung jawab kita nanti di hari akhir, ya. Nah, di sisi lain, ya, katanya kita menyalurkan ilmu, ya, namun dengan cara yang tidak tepat, apalagi naudzubillah dengan tafsiran yang batil, Allah akan tanggung jawabkan juga, ya. Engkau menyalurkan ilmu dengan cara yang batil, ya. Bukankah ini menjadi sunnah sayyi'ah, menjadi kebiasaan buruk bagi manusia, menjadi amal buruk bagi seseorang, ya. Maka perhatikan para jemaah sekalian. Nah, ini juga sedikit kisah, ya. Bahwa dakwah itu harus kita telaah apa yang kita sampaikan, ya, jangan sampai ada celah, ya, dalam kita menyampaikan ilmu, ya, karena belum tentu yang benar pun kita sampaikan dengan seluruhnya, namun tetap ada celah, ya. Seperti pada zaman sekarang, ya, kaum muslimin banyak yang masih awam. Ketika seorang ustadz menyampaikan hukum pada perkara yang pertama, yaitu hukumnya A, ya. Namun para jamaah atau para kaum muslimin yang masih awam itu mengambil hukum dengan saklek, ya. Oh, Ustadz Fulan menyampaikan bahwa hukum ini tuh A. Kalau ada mengatakan hukum ini B, C, maka itu bid'ah misalkan. Maka itu batil. Itu nggak benar itu. Ya, itu haram itu. Ya, nggak seperti itu. Ya, dalam masalah fikih, ulama tetap, ya, mereka berijtihad, mengupayakan, ya, dengan ijtihad para ulama untuk menyampaikan hukum yang paling benar, ya, mendekati lah, ya. Ah, namun bukan berarti ketika kita memegang suatu pendapat dari para ulama, pendapat ulama yang lain itu salah. Tidak seperti itu. Nah, ini mohon, ya, kerjasama dari para jamaah sekalian, ya. Kalau kita ini menyampaikan pendapat dari salah satu ustadz, jangan kita menjelek-jelekan, jangan kita menghardik pendapat ustadz yang lain, ya. Karena tentu ustadz yang lain akan berpendapat dengan ilmu juga. Bukan mereka semena-mena mengatakan dengan hawa nafsu, ya. Tidak benar ketika seorang ustadz mengatakan atau berpendapat dengan hawa nafsu. Tentu itu bukan sesuatu yang benar, ya. Maka ketika ada ustadz yang lain berpendapat yang berbeda pendapat dengan ustadz yang kita pelajari, jangan kita salah-salahkan, ya. Nah, itulah adab dalam kita menuntut ilmu. Dan seyogyanya, begitulah kita menuntut ilmu dalam fikih. Ya, karena fikih itu mahalul khilaf, tempat kita berbeda pendapat. Ya, karena nggak setiap dalil itu pasti relate. Ya, maksud Afan, ya, bukan pasti relate. Maksudnya, nggak setiap perkara pada zaman sekarang, fikih kontemporer pasti ada dalilnya. Enggak. Pasti ada perkara-perkara baru, yang mana itu, ya, harus dicari dengan kias, ijma, mengeluarkan fatwa.
Dan pasti setiap ustadz, ulama itu punya pandangan yang berbeda-beda, apalagi yang beda daerahnya. Pasti beda-beda fatwanya juga. Maka kita harus cerdas. Ya. Dari para jamaah sekalian juga harus cerdas. Ya, jangan sampai kita taklid buta. Nah, ini nggak boleh. Ya, yaitu mengikuti satu pendapat dan menghancurkan pendapat yang lain. Bukan meninggalkan ya. Kalau meninggalkan ya nggak masalah. Tapi menghancurkan itu menghardik, menjelek-jelekan, bahkan mencap suatu pendapat ustadz atau atas ulama yang lain. Ini mungkin ya yang bisa Anda minta tolong kepada para jamaah sekalian. Ya, kita habiskan hadits ini ya. Kullun nas yakdu faba'iun nafsahu. Ya, setiap manusia itu seakan-akan akan nanti di akhir itu menjual dirinya. Nah, jadi ketika kita beramal soleh, ya, itu kan kita mengampai atau kita memupuk modal. Jadi amal soleh yang kita lakukan di sini, seluruh amal yang akan kita lakukan di dunia itu modal kita. Yang nanti kita akan jual di hari mizan, di hari timbangan. Kita untung nggak dengan amal yang kita lakukan di dunia? Kalau untung, nah kita mendapatkan surga. Kalau rugi, naudzubillah kita akan melewati neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Semoga kita yang berada di sini ya menjadi penduduk surga yang kekal dan langsung ya menuju surga Allah ya. Kalau bisa kita menjadi umatnya Rasulullah SAW yang menuju surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, inilah bagaimana kita melihat setiap amalan itu kita jadikan modal. Kecil, besar, ya. Yang penting ikhlasnya, ya. Karena ukuran satu amalan itu bukan hanya kecil besarnya, tapi keikhlasan kita dalam suatu beramal, ya. Nah, hadis riwayat Muslim dalam kitab Toharoh, ya. Di kitab beliau, ya. Dalam buku beliau, ya. Penjelasan mufradat atau kosakata dalam hadis ini. At-tuhur. At-tuhur di sini yaitu ya secara bahasa ya. Nah, itu menghilangkan hadas seperti wudhu, mandi ya. Menghilangkan sesuatu yang najis dalam diri kita ya. Itu dalam bahasa ya. Namun dalam makna nanti akan ada penjelasan di bawah ya. Nah, kita masih dalam ya penjelasan kosakata ya. Ya. Walaupun menurut Ana at-tuhur sama at-tohur itu beda sebetulnya. Ya, namun ini dalam penjelasan Al-Wafi dijelaskan ya, oleh syarahnya, yaitu dalam bahasa, yaitu adalah menghilangkan hadas, ya, menjauhi hadas, menghilangkan najis. Dan ini salah satu bentuk amal soleh juga sebetulnya, ya. Nah, salah satu bentuk mensucikan diri juga, ya. Nah, syatrul itu sebagian, ya. Nah, tidak uh, separuh itu yang dimaksud separuh itu sebagian ya, bukan maksud itu setengah atau berapa ya. Nah, jadi nggak ada ukuran pasti ya. Nah, syatrul itu sebagian dari iman ya. Nah, berarti ketika kita bersuci ya, kita beramal ya untuk menunjang kita mensucikan diri kita dari perbuatan dosa ya. Itu adalah bentuk dari keimanan kita ya. Maka tidak bisa dipungkiri, nggak bisa dilepaskan. Amalan itu bentuk dari iman. Ya, yang telah Anda sampaikan ya. Definisi iman itu apa? Atas di kubil kolbi. Keyakinan dalam hati. Wa qawlu bil lisan. Ucapan dengan lisan kita. Wal amalu bil jawarih. Dan amalan dengan anggota tubuh kita. Ya. Nah, maka nggak bisa kita hilangkan salah satunya. Ya, seperti beberapa golongan, contohnya murjiah yang menghilangkan amalan dan juga ucapan dari keimanan. Ya, contohnya lagi apa? Khawarij yang menghilangkan keyakinan sebagai iman, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, ya. Alhamdulillah ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai kita mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, al-mizan ya, timbangan kebaikan. Ya. Nanti akan kita pasti ya, ini pasti akan kita hadapi nanti di hari akhir ya. Setelah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di padang mahsyar.
ya. Wa subhanallah, ya, mengagungkan, ya, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga mensucikan dari kekurangannya Allah. Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Ya, tidak seperti kaum Qadariyah, ya. Yang mereka beranggapan ya Allah itu kan maha sempurna, ya. Nah, tapi kekurangannya Allah itu yang menghukum hambanya yang dipaksa dengan takdirnya. Enggak. Allah memberikan pilihan kepada hambanya. Allah tidak pernah memaksa dalam takdirnya seorang hamba. Enggak. Ya. Maka jangan kita salah artikan kalau takdir itu berarti paksaan Allah. Enggak. Takdir itu salah satu bentuk dari pilihan kita juga. Ya, bagaimana Ustaznya? Nanti mungkin akan ada kesempatan kita akan bahas lagi ya. Walaupun pernah bahas sekitar setahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu ya. Dalam pembahasan akidah wasitiyah ya. Dan juga sebaliknya, seperti Murji'ah, yang mereka berpendapat kekurangan Allah itu sebetulnya takdir itu Allah tulis. Ya, jadi takdir yang dimaksud, ya, kata Murji'ah, takdir yang dimaksud itu adalah bahwa Allah itu mengetahui perbuatan hamba setelah dilakukan. Ya, jadi Allah itu bukan maha mengetahui, maksudnya maha mengetahui Allah itu ya setelah dilakukan hamba, bukan sebelum dilakukan seorang hamba. Enggak. Inilah kebatilan dalam beberapa keyakinan. Yang naudzubillah, ya. Jangan sampai kita tersentuh dalam keyakinan seperti itu. Ya. Nah, maka dengan kalimat subhanallah, kita menghilangkan kekurangan Allah. Allah punya sifat-sifat sempurna dalam Al-Quran. Itu yang harus kita yakini. Allah maha mengetahui. Ya, al-alim. Ya Allah akan mengetahui semuanya. Ya. Baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Ya. Nah, as-salatun nur, ya, petunjuk, ya, amal kebaikan, ya, itu akan mengikuti sholat, ya. Nah, maka yang tadi seperti Anda sampaikan sebelumnya, ya, kalau kita mau melihat seseorang, ya, lihatlah dari kualitas sholatnya juga, ya. Ketika dia bisa menjaga sholatnya, maka dia bisa menjaga tanggung jawabnya, ya. Nah, perhatikan sholatnya, ya. Burhan, ya. Dalil atas kejujuran iman, ya. Nah, Burhan ini ya, kalimat yang memang banyak diartikan di hadis-hadis yang lain ya. Namun makna dari sini adalah kejujuran dari iman tersebut ya. Keikhlasan dalam beramal ya. Ya. Ketika kita bersabar ya, atau kita misalkan beramal soleh yang lain ya, kita menunjukkan bahwa itu adalah keikhlasan kita dalam sabar ya. Karena enggak seperti salah satu perkataan seorang ulama ya, nggak lupa ya, dari ulama Asy-Syafi'i kalau nggak salah. Salah satu ulama Syafi'iyah ya, bukan Imam Syafi'i rahimahullah. Nggak lupa ya, bahwa tidak ikhlas seseorang ketika mengatakan bahwa dia ikhlas dalam beramal ya. Jadi ketika orang mengatakan ikhlas ya, dia tidak akan mengucapkan ketika dia ikhlas, dia tidak akan mengucapkan keikhlasannya ya. Nah, seperti sabar ya. Ketika orang sabar ya, dia tidak mengucapkan kesabarannya, cukup dengan dia diam aja ya. Nah, mencari jalan keluar dan seterusnya ya. Nah, inilah kejujuran dalam kita beriman ya. Karena ucapan tidak menunjukkan kejujuran, ya, itu yang patut kita waspadai ya. Ya. Ketika orang sudah tidak ikhlas, tidak sabar, maka berkurang akhlaknya, derajat imannya, dan seterusnya. Ya, nah, as-sabrun ya, itu menahan diri ya, jelas. Ya. Adia ya, cahaya untuk bagaimana kita dengan kesabaran melewati semua cobaan, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau tidak ada cahaya, kita bingung mau kemana, arah yang benar tuh mana. Ya. Karena lawannya sabar itu emosi. Ketika emosi, akal itu kan berkurang. Ya. Dan itu jelas ya, dalam fikih ya. Kan ada beberapa syariat ketika emosi itu ya dihukumi berbeda. Ya kenapa ya? Karena akalnya berkurang. Ya. Hujjatun, bukti, dalil. Ya. Nah, petunjuk dan juga pelindung. Ya. Namun tadi bisa laka au alaika. Ya. Bisa menjadi ya bukti bahwa kita ya mempelajari ilmu yang tepat.
ya, dan juga menunjukkan kita ke jalan yang benar atau menjadi pertanggungjawaban kita, bukti bahwa kita telah menuntut ilmu namun tidak kita amalkan, ya. Nah, yakdu ya. Nah, yakdu ini sebenarnya kalimat dari godau ya, goda yakdu ya. Nah, kalau misalkan kita belajar hiwar ya, dalilu durusulugo atau arwi baina yadaik ya. Nah, ada tanawalul goda, sarapan gitu kan. Nah, yaitu pergi pada waktu pagi ya. Nah, atau berpergian setelah fajar menyingsing ya. Nah, ini secara bahasa ya sekali lagi ya. Nah, jadi seakan-akan kita ke padang mahsyar itu kita akan memulai suatu kegiatan ya. Kita akan memulai suatu lembaran yang baru ya. Fabai'un nafsahu, seakan-akan kita memupuk amal soleh. Semua yang kita kerjakan di dunia ini, baik aman hati maupun aman lisan maupun perbuatan badan, itu menjadi modal kita di hari akhir. Ya akan kita perjualbelikan, kita untung atau tidak. Yang menunjukkan kita masuk surga atau tidaknya dari keuntungan kita ya. Mu'tiquha ya. Ah, untung ya, mu'tiq itu maksudnya di sini keuntungan kita ya, yang membebaskan kita dari siksaan dan juga azab nanti di akhirat ya, naudzubillah min zalik. Itu mubiquha ya. Kerugian, kehancuran atas modal yang kita dapati tidak bisa meluluskan kita dari timbangan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sampai penjelasan mufradat dan kosakata pada zaman sekarang ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Ya. Setiap detik yang kita lakukan itu nanti dihisap ya. Dan hisap itu yang menjadi nanti perhitungan modal kita, untung nggak gitu. Ya. Nah, insya Allah akan kita lanjut ya ke unsur-unsur fikih dalam hadis ini. Ya. Ya, unsur fikih yang pertama hikmah yang sangat berharga. Ya, bahwa semuanya Rasulullah SAW ya memberikan kelebihan jawami'ul kalam ya makna-makna dalam kalimat yang begitu banyak dalam hadis ini ya terlebih ketika memberikan nasihat kepada para sahabat. Ya, satu dua nasihat namun maknanya jawami'ul kalam. Maknanya apa? Banyak ya. Dengan lafaz yang singkat namun syarat maknanya itu banyak. Mencakup ajakan kebaikan, memperingati dari keburukan, ya, amar bin ma'ruf wa nahyi anil munkar, ya. Nah, tanpa ada pengikat lafaz atau kosong dari makna. Enggak. Kalau kita melihat para jemaah sekalian, dalil yang Allah turunkan dalam Al-Quran, hadis yang diutarakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada pemborosan, ya. Masya Allah itu mempermudah kita dalam menuntut ilmu, mempermudah kita dalam menghafal hadis, ya. Inilah sangat begitu sempurna syariat kita, ya. Dalam melafadzkan aja itu begitu sempurna, tidak ada makna yang kosong, ya. Nggak ada satu kata yang tidak penting dalam suatu hadis, ya. Makanya ilmu nahu, ya. Kemudian seperti apa? Uh, Kalau misalkan kita belajar tajwid, ya. Setiap kata dalam Al-Quran, setiap kata dalam hadis itu menentukan ukuran atau kedudukan suatu kalimat ya. Harokat satu harokat berubah, makna berubah ya. Sebegitu detailnya syariat Islam ya, makanya bisa dibilang ya bahasa Arab itu ya tidak bisa dibilang cukup sulit dibanding bahasa yang lain ya. Walau alam karena nggak banyak menguasai bahasa ya, namun ketika Anda di lembaga belajar ya memang ya tidak banyak ahli orang yang bisa bahasa Arab ya, mungkin bahasa Mandarin atau Tagalog ya, bahasa Tagalog ya, bahasa tetangga kita ya, Vietnam atau Filipina ya. Itu banyak yang menjadi tutor ya atau ahlinya tuh banyak gitu. Lagi bahasa Inggris ya tidak perlu kita pertanyakan. Namun bahasa ini sangat minim ya. Hmm. Makanya salah satu keahlian pada zaman sekarang ya berbahasa Arab ya. Nah, kalau kita bisa ya mempelajari bahasa Arab atau anak cucu kita mungkin ya bisa ahli dalam bahasa Arab ya, insya Allah menjadi kelebihan ya. Nah, inilah hadits ini dibahas sekarang mencakup nasihat-nasihat yang menakjubkan ya. Sodakoh yang kita pikir hanya dengan harta. Sekarang kita madal ini bahwa sodakoh itu begitu luas celahnya.
ya. Ah, ilmu yang kita dapati, kita diperingati oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Dan masih banyak nasihat yang kita dapati dalam hadits ini. Kalau kita telah satu persatu, ya. Nah, inilah bagaimana hadits ini. Ya, tidak banyak, mungkin hanya beberapa kata, ya. Mohon maknanya itu jawamiul kalam. Banyak, ya. Alangkah bijaksananya Rasulullah SAW. Nah, inilah yang patut kita syukuri, ya. Menjadi umat salah satu Rasulullah, ya, yaitu Khotamul Anbiya, penutup para Rasul, ya. Penutup para Nabi, afwan. Wa Imam Rasul, ya, imamnya para Rasul, ya. Ya. Nah, inilah ya, kita bisa melihat bahwasannya ya, Rasulullah SAW mengucapkan nasihat-nasihat, mengutarakan ya nasihat-nasihat kepada para sahabat yang mana menjadi nasihat bagi diri kita juga ya, dan seyogyanya itu bahkan lebih untuk kita ya, karena sekarang kita nggak bisa bertanya lagi kepada Rasulullah ya, kita hanya bisa berijtihad ya. Ya, ini yang dikhususkan bagi para ulama ya, harus berijtihad ya dengan dalil-dalil yang ada ya, berusaha mengambil pendapat, berfatwa dengan bijak juga ya, tidak berat pada salah satu golongan dan seterusnya ya. Ah, maka benar ya, di akhir zaman itu ya penuh fitnah ya, banyak faktornya ya. Semakin kita jauh dari zaman sahabat, tabi'in, ulama zaman ketiga, keempat, kemudian zaman kelima atau kita sebut dengan ulama mutaakhirin. Sekarang kita pada zaman yang mana ya hanya sisa-sisa dari murid-murid ulama golongan kelima ya. Syekh bin Bas sudah tidak ada ya. Syekh Utsaimin sudah wafat ya. Sekarang siapa? Kita bisa ke kiblat ke siapa? Ya, ulama-ulama mutaakhirin sudah banyak meninggalkan kita. Ya, maka kita harus takut terhadap fitnah karena ulama ya telah banyak juga yang wafat ya. Di sisi lain, seorang penuntut ilmu harus lebih berusaha untuk ya, membedah kitab-kitab ya. Bertanya dengan pendapat ulama A, ulama B, bagaimana pendapat antum tentang perkara ini, perkara satu, perkara dua, perkara ketiga, dan seterusnya. Untuk membuka wawasan, ya, karena nggak bisa kita menuntut ilmu hanya pada satu aja, ya. Seperti kalau kita mau menghukumi suatu perkara, kita nggak bisa melihat pada satu pendapat. Lihat pendapat ulama yang lain. Apa sih alasan ulama yang lain itu berpendapat seperti ini? Ya, pasti ada dalilnya. Ya, itulah bagaimana kita menyempurnakan keislaman kita, ya, terutama pada zaman sekarang. Ya, nah, bersuci dan pahalanya, ya, bersuci, ya, sholat, umroh atau lebih tepatnya di tawaf, ya. Nah, karena syai itu kita nggak perlu, kalau kita berhadas nggak boleh aja syai. Tawaf, ya, kita disyariatkan untuk bersuci, ya. Nah, dan ini salah satu ciri kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat-sangat mencintai hamba yang selalu senantiasa bersuci ya. Walaupun ya ini mungkin para ulama ya. Nah, jadi tidak ada hadis bahwa kita harus senantiasa berwudu ya. Namun kalau bisa kita selalu menjaga wudu kita ya. Nah, walaupun kita tidak ingin melaksanakan sholat atau tawaf ya, tapi coba kita jaga wudu-wudu kita ya dalam keseharian kita ya. Nah, Rasulullah SAW telah menjelaskan yang membuat ketentraman jiwa bagi seorang muslim ya senantiasa khusyuk ya. Nah, senantiasa fokus dalam beribadah, ikhlas dalam beramal ya. Itu menyucikan tubuhnya dan juga pakaian ya. Mungkin ya ini sedikit yang saya tambahkan ya. Itu dengan meninggalkan ya maksiat ya. Ini bentuk dari kesucian kita dalam beramal soleh ya. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh di dalam keimanan ya. Dan juga di sisi lain ya ada pakaian-pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bentuk dari kesucian juga. Seperti kita tidak boleh memakai pakaian dari emas dan perak, pakaian yang bergambar makhluk hidup, ya. Nah, dan juga kita mensucikan rumah kita, ya. Jangan ada apa di dalam rumah, ya.
lukisan-lukisan makhluk hidup atau patung-patung dan sebagainya, ya, yang nanti itu ya membuat rumah kita jauh dari kesucian, ya, yang malaikat ya tidak mau masuk, ya, karena rumah ini dianggap tidak suci, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum, ya, wahai manusia sembahlah Allah yang menciptakanmu, ya. Tentu kita ketika ingin bertemu Allah, ingin beribadah kepada Allah, kita jaga kesucian kesucian kita, ya. Nah, jangan hanya kita menemui orang yang bermartabat, ya, ya, atau misalkan berpangkat tinggi, ya. Kita bersihkan diri kita, pakaian dengan rapih. Namun bertemu Allah, kita berpakaian compang-comping. Ya, ini bagaimana kita menemui Rob kita tapi pakainya seperti ini, ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain, ya mungkin anak akan singkat. Ya, ini salah satu bentuk menjaga kesucian, ya. Salat dengan keadaan suci, ya. Nah, sembilan surah Al-Maidah ayat 6, ya, ini uh, ayat utama dalam kita wudhu, ya. Ini rukun wudhu kan diambil dari ini. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaq. Ya, mirfaq itu apa? Siku. Ya, dan kalimat ila. Ini ada ikhtilaf, ya. Hmm. Ila itu kan artinya ke. Ya, mungkin dalam tafsir, ya, itu ada kalimat hatta. Hatta itu sampai, atau yabluk. Yabluk itu memenuhi. Ya. Hmm. Yang penting anak singkat, ya. Pendapat yang benar dari para ulama bahwa ila itu yabluk, ya, memenuhi mirfak, mencakup siku. Ya, seluruh siku itu harus kena. Jadi nggak cuma nyampe doang, tapi siku juga dipenuhin. Ya, wamsahu siku, ya, dan juga mengusap, ya. Imsah itu mengusap, ya. Beda sama iksal, ya. Iksal itu apa? Gosol itu mencuci, ya. Ini kan awalnya faksilu, ya. Faksilu itu mencuci. Kalau di kepala itu wamsahu, ya, diusap aja, ya. Khusus gitu, ya. Nah, ini sedikit penjelasan dalam ayat ini dan masih banyak ayat yang lain bahwa salah satu bentuk, ya, iman seseorang adalah bentuk dari kesucian dia. Semakin dia menjaga kesucian dia, semakin teguh iman, semakin naik derajat iman seseorang, ya, seorang hamba, ya. Ya, maka ya begitu besarnya, ya, begitu luasnya amalan kita untuk menaikkan derajat iman kita, ya. Nah, dari segala bentuk amalan, ya. Nah, mari kita tunjang, ya. Nah, kita naikkan derajat iman kita dengan amal-amal soleh kita, ya. Nah, man tawad doa, ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imam Muslim, ya, dari sahabat Utsman bin Affan, ya. Man tawad doa fa ahsanal wudu'u kharajat khotoyahu min jasadi. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, ya, niscaya kesalahan-kesalahan, ya, dalam jasadnya, ya, keluar. Ya, kharajat khotoyahu min jasadi. Seakan-akan tubuhnya itu mengeluarkan dosa-dosanya. Ya, hatta takhruja min tahti azbari, sampai seakan-akan di bawah kuku-kuku kita itu dikeluarkan dosa-dosa. Ya. Hmm. Maka ini adalah bentuk dari keimanan. Ketika kita sering bersuci, meninggalkan sesuatu yang menjauhkan dari kesucian kita, yaitu maksiat dan juga yang Allah larang, maka itu menjauhkan kotoran-kotoran dari diri kita. Itu apa? Dosa. Ya. Titik-titik hitam dalam hati kita mulai luntur, hilang. Ya, karena kita senantiasa mensucikan diri kita dengan amal soleh. Ya, ya, maka cerminan seseorang ketika akhlaknya masih tidak ada perbaikan atau masih buruk, namun senantiasa beramal soleh, maka tanyakan kualitas niat dan juga ikhlas dia dalam beramal soleh. Ya, karena cerminan iman adalah akhlak yang mulia. Ya, dan salah satu akhlak mulia yang disinggung dalam hadis ini adalah sabar. Ya, nah, semakin sabar seseorang, semakin tinggi derajat keimanannya. Ya, nah.
Nah, di hadis yang lain, ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurrun, ya, uh, muhajjalina mina min atharil wudu. Sungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat, ya, burron, ya, dalam keadaan bersih, ya, muhajjalina min atharil wudu, yang nanti ketika dia sering berwudu nanti akan terbiasa berwudu, ya, di hari akhir dia akan terlihat bercahaya dengan air wudunya. Faman istata'a ayyutila minkum gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu membancangkan bekas air wudhunya, maka lakukan. Apa yang dimaksud dari dalam hadis ini? Kalau kita senantiasa bisa menjaga wudhu kita, lakukan. Karena kita akan menjadi golongan yang khusus, yang istimewa nanti di hari akhir. Ya, golongan-golongan orang yang senantiasa selalu menjaga kesuciannya, selalu menjaga wudhunya. Ya, dengan cara apa? Menjaga wudhu kita. Ya, nah, suci itu awalan, permulaan, syarat dari sholat. Ya, tidak mungkin ketika kita, ya, sholat namun dengan keadaan tidak suci. Ya, itu jelas. Ya, nah, wudhu, ya, salah satu bentuk cara kita mensucikan adalah kunci surga kita. Ya, nggak mungkin kita sholat nggak pakai wudhu. Dan salah satu cara menjaga kita kesucian dari wudhu. Dan wudhu tidak akan sah kalau orang itu afan, ya, bukan tidak sah. Ini sedikit anak koreksi. Nah, dan wudhu tidak bermanfaat, ya, kalau tubuh kita tidak suci. Ya, maksud suci itu adalah kalau kita masih berhadas besar, ya, junub, haid, nifas, ya. Hmm. Nah, dan dalam surat Al-Mudathir, ya, ayat 42 dan 43, ya, masalah kakum fis saqor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Ya, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kita tuh bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, orang-orang yang sholatnya disempurnakan. Sholat sembarang sholat. Hatinya kemana-mana. Ya, nah, apakah Allah akan menerima sholat seperti itu? Wallahu a'lam. Jangan sampai seperti hadis yang disinggung bahwa ada seorang hamba yang nanti di hari akhir sholat rutin selama 40 tahun namun tidak ada yang diterima. Ya, karena dia tidak menjaga kesuciannya. Ya, ya. Dan ini masih banyak lagi hadis bagaimana kita harus menjaga kesucian dalam diri kita. Salah satu dengan apa? Berwudu. Ya. Dan orang yang berwudu itu meningkatkan keimanannya. Ya, derajat orang yang berwudu, ya, itu kan selalu meningkat. Ya. Hmm. Lam yuhafizu alal wudu'i illa mu'min. Ya. Tidak akan pernah orang yang menjaga wudunya kecuali orang orang yang beriman. Ya. Nah, dan inilah kita jaga, ya, wudhu kita. Ya. Nah, dan suci itu adalah salah satu bentuk dari amanah. Ya. Nah, amanah kita dalam menjaga sholat. Ya. Menjaga kesucian. Menjaga kita untuk atau menaikkan derajat kita. Ini amanah dari Rasulullah. Ya. Nah, as-salawatul khamsu wal jumu'ah wada'ul amanati kafaratun lima, ya, bainahunna, ya, sholat lima waktu, sholat Jumat ke Jumat selanjutnya, dan menunaikan amal adalah sebuah kafarat, ya, penghapus, ya, antara keduanya, ya, ya. Kultu, ya, maka Abu Ayyub, ya, berkata, ditanyakan, wama adaul amanah, dan apa itu menunaikan amanah, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, qala al-ghuslu minal janabah, mandi junub. Fa inna tahta kulla sya'ratin janabatun. Karena sesungguhnya di bawah setiap rambut itu harus dicuci. Artinya apa? Kalau kita berhadas, kita wajib menyucinya dengan mandi besar. Ya. Nah, ketika kita ingin sholat-sholat, ya, kita ingin beramal soleh atau menunaikan kewajiban yang wajib bersuci, ya. Kalau kita berhadas, kita wajib mandi besar.
Kalau hadas kecil, berwudu dan seterusnya. Ya, inilah bentuk dari amanah yang Allah Rasulullah SAW sampaikan kepada diri kita. Ya, maka menjaga kesucian bentuk amanah kita dalam beramal soleh. Ya, nah, dan juga menyucikan hati. Ya, selain dari kesucian badan, ya, kita jaga kesucian hati kita. Ya, jauhi dari ya maksiat. Ya, jaga keimanan kita. Ya, ketakwaan kita, rasa taat kita kepada Allah, pengawasan Allah selalu senantiasa kita pikirkan, kita tanamkan dalam ya hati kita. Setiap amalan kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah bentuk bagaimana kita menjaga kesucian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian unsur fikih ketiga dalam hadis ini ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur, ya. Nah, dalam keadaan apapun, ya. Nah, tentu zikir itu banyak ketika kita mensyukur nikmat Allah. Alhamdulillah, ya. Jangan lupa, ya. Nah, dalam kita mensyukuri nikmat apapun, ucapkan alhamdulillah. Dan ketika kita ingin memulai suatu aktivitas, mulai dengan bismillah, ya. Nah, kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya, kita ucapkan insya Allah. Karena tidak ada kehendak selain kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah. Ya ucapkan Masya Allah. Ya, Subhanallah karena setiap ciptaan itu milik Allah. Dan Allah itu zat yang sempurna. Ya, tidak ada kekurangan. Ya. Intinya dalam kita berzikir, kita harus maknai ya bahwasannya itu adalah seluruhnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Nah, dan banyak hadis yang mana menyarankan, memberikan keutamaan dalam kita berzikir. Ya. Dan salah satu hadis dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Allah telah memilih 4 lafaz, ya, yang khusus. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, barang siapa yang mengucapkan, ya, Subhanallah maka dicatat 20 kebaikan dan dihapuskan darinya 20 kejelekan. Masya Allah, mau nggak kita mendapatkan aman seperti itu? Besar dampaknya. Ucapkan subhanallah. Ya. Nah, dan barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, ya, dia mendapatkan hal seperti itu juga. La ilallah demikian. Walhamdulillah demikian. Ya. Nah, dan juga ya Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya, maka darinya dicatat 30 kebaikan. Dan dihapusnya juga 30 dari keburukan. Nah, inilah bagaimana keutamaan dalam berzikir. Ya, faedah dalam kita berzikir. Ya, yang hanya kita ya ucapkan namun kita tidak tahu faedahnya. Ya, sekarang kita tahu faedahnya, tinggal kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, tidak hanya pada zikir pagi petang, tidak hanya ketika setelah sholat, ketika kita mengendari kendaraan sambil berzikir, ya, atau kita sampai menunggu sesuatu sambil berzikir, ya, sebelum tidur sambil berzikir, nggak masalah, ya. Nah, inilah bentuk keutamaan dalam berzikir. Ya, di hadis yang lain, ya riwayat Imam Tirmizi, yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu di langit. Ya. Dan arsnya Allah yang di atapnya surga Firdaus yang paling tinggi, ya, nanti di surga nanti, ya, barang siapa yang sampai kepadanya maka ia berada pada tempat yang paling tinggi dan meraih derajat yang paling mulia. Ya, mulailah dengan kita la ilaha illallah, berzikir, ya. Inilah bagaimana kita melihat faedah dalam berzikir, ya, begitu besar ya faedah yang bisa kita dapat dalam berzikir, ya. Yang mana mungkin pada zaman sekarang nggak banyak ya yang bisa mengamalkan.
Ya, apalagi sekarang banyak tempat-tempat yang dilantunkan dengan lagu-lagu. Ya. Semakin jarang ya kita memenuhi zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat umum. Ya, nah, maka mulai dari diri kita sendiri ya, dan juga salurkan kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga kita dan seterusnya. Ya, makanya lah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan rahmatnya dari amal soleh yang pertama dengan apa? Ketenangan hati. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram ketika berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ya, memuji, ya, bersyukur, ya, menghilangkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah, ya. Ala bidzikrahi tatmainnul qulub. Bukankah, ingatlah ya, bahwasannya ya, dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati, ya. Ketika ada seseorang ya berzikir kepada Allah, maka semakin tentram hatinya. Kalau tidak tentram, nggak ikhlas zikirnya, ya. Nah, yang kedua apa? Perbanyaklah zikir, ya. Nah, dalam kita kondisi apapun yang seperti yang tadi Ana sampaikan, ya, untuk mensucikan diri kita, ya, dengan faedah yang begitu banyak, perbanyaklah zikir, ya. Nah, kita masuk ke unsur keempat, ya, sholat itu cahaya, ya. Mungkin akan Ana singkat ya setelah ini, ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir setengah tujuh, ya. Salat merupakan kewajiban bagi diri kita, ya, dan rukun Islam yang kedua yang paling penting, ya. Nah, salah satu amalan yang mana dihisap di hari akhir ini, ya. Dan masih banyak lagi keutamaan sholat, ya. Nah, ibadah yang lain mengikuti sholat, ya. Pembeda antara kafir dan juga musyrik dan juga munafik dari sholatnya, ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk mencegah apa? Al-fahsya, ya, perbuatan-perbuatan buruk, ya, keji, ya, yang tidak pantas bagi seorang muslim, dan mungkar, ya, yang mana dilarang, ya. Yang mana ini bentuk maksiat kepada Allah, bentuk durhaka, ya. Fahsya itu sikap dan akhlak yang keji, ya. Kalau mungkar itu bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim, ya. Nah, yang mana cahaya, ya, bagi seorang muslim dan mengerjakan sholat, ya. Nah, yang memancarkan di hadapan dan sebelah kanan dan mereka, ya. Sebelah kanan mereka di- dilihat cahaya dari sholatnya, ya. Nah, inilah bagaimana kita menerangi diri kita dengan sholat, maksimalkan sholat 5 waktu kita, ya, ya. Inilah bagaimana keutamaan dalam sholat, ya. Kemudian keutamaan berjamaah di masjid, ya. Man sholla sholawatil khoms bil jama'ati jaza ala siroti kalburkil lami'i fi awali zamrotin minas sabiqin, ya. Barang siapa sholat 5 waktu berjamaah maka dia akan melewati sirot, jembatan, seperti kilat yang berkilau, ya. Dia berada pada golongan as-sabiqun, pendahulu, ya, as-sabiqun al-awwalin, ya, orang-orang yang mendahului sirot, ya. Ah, kita mau ya kita menuju sirot nanti menuju kontoroh, ya, orang-orang yang awal, ya. Jadi sebelum ramai kontoroh kita sudah sampai, ya, menuju pintu surga, ya, atau kontoroh, ya, tempat menunggu kita di pintu surga, ya. Inilah golongan yang utama dalam menjaga sholat 5 waktu, ya, terutama di masjid sebagai lelaki, ya. Datang pada hari kiamat dengan keadaan mereka bagaikan bulan di malam purnama, cerah, ya, bagi orang-orang yang menjaga wudhunya, ya. Nah, inilah bagaimana keutamaan, ya, sholat, ya, 5 waktu di masjid, ya. Yang kedua apa? Kesejukan pandangan, ya, dan pembuka kesulitan. Ya, ini bentuk juga, ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholah. Ya, kesejukan pandanganku terdapat dalam sholat, ya. Nah, orang yang menjaga sholatnya akan terjaga juga akhlaknya, ya.
Kalau misalkan ada suatu akhlak yang tidak memulih ya, maka pulihkan sholatnya, perbaiki sholatnya. Ya. Nah, apalagi yang sulit sholatnya, akhlaknya, naudzubillah, ya, mulailah dari sholat dahulu, ya, bukan yang lain. Ya, siapa tahu faktor yang paling utama dalam membentuk akhlak bagi orang yang sulit untuk berubah adalah apa? Dari sholatnya. Ketika sholat mungkin melunak, sholat ya mungkin mendengarkan ya perkataan kedua orang tuanya, ya, nah, dan seterusnya. Nah inilah fadilah keutamaan dalam menjaga sholat lima waktu. Ya, dan juga sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah, ya. Nah, kemudian sedekah itu petunjuk, ya. Burhan yaitu cahaya menyertai wajah, ya, matahari, ya. Nanti akan seperti kondisi seorang yang senantiasa bersedekah, ya. Sesungguhnya ruh seorang mukmin itu keluar dari jasadnya bercahaya seperti cahaya matahari, ya. Nah, dalil ini qot'i jelas, ya, bahwa bentuk, ya, ciri-ciri bagi seorang mukmin nanti ketika dibangkitkan wajahnya bercahaya. Ini bentuk bahwa keimanan dia ya derajat yang tinggi, ya. Insya Allah kita dibangkitkan dengan keadaan iman kita ya pada derajat yang tinggi ya pada zaman sekalian. Ya. Kita berharap ya semoga kita yang bisa menggapai modal kita di dunia ini dengan modal yang pantas ya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Anak percepat sedikit ya. Ah, sabar itu cahaya ya. Dia ya ad dau ya atau cahaya dalam bahasa Arab ya adalah yang mana menghasilkan udara panas dan membakar ya seperti cahaya matahari ya. Berbeda dengan bulan yang berkilau ya. Namun tidak menghasilkan udara panas dan membakar ya. Sabar itu cahaya ya yang membakar hawa nafsu ya, membakar bisikan syaiton ya. Nah, dan sabar itu seorang yang menempuh jalan menuju kebenaran ya, menjaga dari emosi ya dengan sabar ya, keikhlasan diawet dengan kesabaran ya, dan seterusnya mendapat cobaan sabar ya. Masya Allah faedah sabar itu begitu besar ya. Bahkan ketika kita dalam keadaan benar, kita harus sabar. Ya. Tidak selalu dalam keadaan kita benar. Kita bisa semena-mena berbuat kepada orang yang salah. Ya, sabar dalam berbuat. Ya. Inilah faedah yang bisa kita dapati dalam bersabar. Ya. Al-Quran itu hujjah. Ya, hujjat yang seperti tadi kita sampaikan. Ada dua sisi hujjah dalam Al-Quran. Ya. Sebagai hidayah, penunjuk, pendukung kita nanti di hari akhir atau sebagai penanggung jawab atas apa yang telah kita berbuat dosa. Ya. Nah, kalau misalkan orang yang mungkin ilmunya tidak banyak, masih banyak tidak mengetahui, ya, karena dia tidak banyak bisa telah untuk menuntut ilmu, ya, maka tidak bisa banyak juga menyentuh ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Namun kita sekarang pada zaman penuh teknologi, ya, mudah untuk menuntut ilmu, tidak ada celah bagi diri kita untuk mengelak. Saya tidak tahu. Ya, belum ada saya menemui dalil tersebut. Ya, sudah banyak sarana-sarana untuk kita bisa menuntut ilmu. Ya, nanti akan Allah tanyakan, kenapa engkau tidak mengamalkan A, B? Kenapa engkau tidak meninggalkan A dan juga B? Ya, kenapa? Ya, padahal sudah bisa sekarang kita untuk menuntut ilmu. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, sebagai kita seorang Muslim, ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita yang nanti akan ditanyakan di hari akhir. Ya. Nah, maka itulah pentingnya kita mengamalkan ilmu kita, mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Ya. Jangan sampai ya kita sudah tahu ilmunya, namun hanya kita masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak bermanfaat. Ya, Al-Quran, ya, jalan menuju surga. Ya.
bahwa Rasulullah SAW mengakhiri wasiatnya yang agung dengan menjelaskan golongan-golongan manusia, di mana semua manusia merasakan hari pagi dan sore. Akan tetapi, dalam keadaan yang berbeda, kualitas amalan yang berbeda, ketaatan kepada Allah yang mana derajatnya berbeda-beda, keimanan yang naik turunnya juga berbeda, ya. Maka ini menjadi modal kita. Seluruhnya akan membawa sebuah apel, namun sebuah apel ini mempunyai derajat dan juga kualitas yang berbeda-beda. Itulah diri kita. Kita membawa diri kita nanti di hari akhir. Jasadnya mungkin sama, ya, satu persatu, ya. Namun kualitas amalan itu yang nanti akan kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, namun seberapa besar kualitas kita dalam beramal soleh, ya. Ini pembahasan yang sama, ya, menunjukkan tentang dalil-dalil, ya. Kita akan masuk ke dalam faedah dalam hadis ini, ya. Iman itu ucapan dalam dan juga perbuatan, bertambah berkurang, ya. Meningkatkan keimanan adalah dengan melaksanakan amal soleh dan juga ketaatan, ya. Dan berkurangnya keimanan itu melakukan kemaksiatan dan juga dosa, ya. Jadi jangan salahkan keadaan, salahkan diri kita kalau keadaan itu seakan-akan merugikan kita. Kenapa? Siapa tahu itu karena diri kita yang sering melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan. Lama-lama iman kita turun. Allah makin jauh rahmatnya dari kita. Karena kita nggak bisa menjaga keimanan kita. Dan ini banyak yang nggak sadar. Ya. Banyak yang tidak sadar. Ya. Menyalahkan kondisi. Ya. Bahkan ya seperti yang sering pernah sebutkan ya. Oh saya nggak mau berdoa lah. Pokoknya saya maunya ditolong dulu baru berdoa. Ya kan? Nah, nggak bisa begitu ya. Nah, bahwasannya yang butuh doa itu kan kita. Dan doa itu ibadah. Urusan Allah mengabulkan atau tidak, kan itu kan kehendaknya Allah, ya. Kok bisa kita memaksakan kehendaknya Allah? Ya. Yang kedua apa? Bahwasanya amal itu akan diperhitungkan setiap amalan. Jadi nggak adalah dikit-dikit dah. Ah, ya namanya juga masih belajar, bertahan dikit-dikit bertahap, ya. Masih maksiat dikit-dikit, ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, ya. Dan ingat, pertanggungjawaban kita tuh setiap diri kita masing-masing, ya. Jadi nggak perlu kita urusan orang lain, sudah, ya. Nggak perlu kita banyak terjerumus kepada urusan orang lain. Ya, kalau orang itu tidak bisa dinasehati, orang itu nggak mau mendapatkan kebaikan, tinggalkan. Untuk apa kita berlarut-larut terhadap orang lain? Fokus kepada diri kita, karena kita dihisap sesuai dengan diri kita masing-masing. Ya, walaupun kita akan mendapatkan syafaat dari keluarga kita, anak cucu kita yang soleh, ya. Namun ingat yang utama ketika kita dihisap itu tidak ada orang pendukung lain, hanya diri kita, ya. Nah, yang ketiga apa? Menjaga sholat, ya, pada waktunya, ya. Sebegitu pentingnya sholat sebagai cahaya kita, ya. Derajat amal-amal soleh kita yang lain itu ditentukan dengan sholat kita, ya. Jagalah sholat kita, ya. Yang keempat adalah banyaknya bersodakoh, berinfak, ya. Salah satu bentuk amal soleh yang mana kita bisa jadikan amal jariah adalah apa? Sodakoh, infak, ya, yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi kita berinfak kepada penuntut ilmu, kita berinfak sebagai amal jariah dan ilmu yang dipakai oleh anak-anak yang kita berikan, orang-orang yang kita berikan sodako untuk menuntut ilmu, ilmunya dipakai, disalurkan lagi terus menerus, sodako jariah, ya. Yang kelima apa? Sabar dalam menghadapi cobaan, kesulitan, taat kepada Allah, sabar seluruhnya, ya. Nah, yang keenam, ya, Al-Quran adalah pedoman setiap muslim. Maka wajib baginya untuk membaca, memahami maknanya, melaksanakan perintah-perintah apa yang di dalam Al-Quran dan juga menjauhi larangan apa yang dicantumkan dalam Al-Quran. Ya, inilah bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. Gak cuma dibaca, dilihat maknanya. Ya,
Itulah sebagaimana seharusnya ya. Jadi ilmu bukan hanya dihafal, tapi dimaknai dan juga dipraktekkan. Ya, yang terakhir adalah setiap muslim harus berusaha agar setiap waktu dan usianya dalam ketaatan kepada Allah. Ya, tidak ada kesibukan kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan di akhirat itu selain mengingat kepada Allah apa? Ya, kita harus ingat bahwa setiap amalan itu menjadi modal kita. Baik menjadi keuntungan, buruk menjadi kerugian. Itulah modal kita. Itu nanti akan bermanfaat nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang memiliki modal yang berkualitas dan pantas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, mungkin tafadhol ya para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan ya. Hmm. Hmm. Ini izin ya dari room Zoom apa dari chat jam dahulu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika kita sudah tidak bisa menahan kesabaran lagi dan meluapkan emosi kita kepada orang, apa yang harus kita lakukan? Ya, setelah kita melamaskan emosi dan menyakiti orang lain, walaupun kita aslinya kita benar. Ya. Rasulullah SAW, ya, ketika melihat Anas bin Malik, ya, diberikan amanah, terus kemudian dia malah bermain ya kepada anak-anak ya di kota Madinah. Rasulullah disampaikan beliau itu emosi marahnya bukan menggebu-gebu ya. Cuma beliau itu bertanya, ya apakah engkau mendapatkan amanah dan engkau tidak mengerjakannya? Ya. Jadi Rasulullah tuh ya bukan diberikan tidak pernah marah. Marahnya Rasulullah itu tidak seperti orang yang membanting barang, orang yang menghardik orang, riak-riak tidak ya. Jadi ya marah itu ya kalau misalkan kita nasihati gitu ya, kita ingin sedikit memasukkan emosional kita ya dengan cara yang bijak, bukan dengan cara ya melakukan amarah dengan teriak-teriak, menghardik orang, ya, bagi sampai merendahkan yang tidak ada hubungannya, ya. Terus bagaimana kalau misalkan ya kita telah melakukannya dan kita ingin memperbaiki kondisinya? Pertama ya kita meminta tolong kepada Allah, sholat taubat, yaitu celah pertama ya. Nah, bagaimana kita meminta kepada Allah bagaimana jalan keluarnya yang tepat. Ya, pertama dengan salat taubat. Yang kedua kita perbaiki hubungan kepada orang tersebut. Ya, mohon maaf ya, misalkan emosi Anda terluap ya. Walaupun kita benar, ya sudah kita minta maaf atas emosi kita aja. Ya, kita mohon maaf atas emosi kita aja. Ya, karena mungkin seharusnya kita bisa menjaga emosi kita, tidak harus dengan cara marah misalkan. Ya. Hmm. Karena ada dua kondisi ya. Terkadang kita bisa meninggalkan atau kita pilih untuk melakukan emosi kita. Nah, ketika kita pilih untuk meluapkan emosi kita malah memperburuk suasana, ya, coba kita perbaiki suasana tersebut ya, dengan cara meminta maaf ya karena telah meluapkan emosi gitu kan. Walaupun kita benar, kita minta maaf atas emosi kita aja, ya, bukan atas nasihat atau yang kita ingin utarakan, ya. Nah, terhadap emosi kita aja kita minta maaf, ya. Nah, coba ya kita perbaiki. Kemudian yang terakhir apa? Coba kita perbaiki hubungan, ya. Nah, siapa tahu ketika kita hubungan baik, ya. Oh, kita tahu kenapa orang tersebut berbuat salah, kenapa ada sisi dia senantiasa mempunyai watak yang kurang baik, ya. Nah, karena dalam kehidupan itu kita kadang butuh memaklumi beberapa kesalahan juga, ya. Nah, nggak semua kesalahan harus kita hardik, nggak semua kesalahan harus kita hujat, ya. Kadang ada waktunya kita memaklumi gitu ya. Ya, walaupun ya kalau misalkan orang tersebut senantiasa berbuat gitu kekurangan seperti itu ya harus dinasehati ya dengan cara yang baik juga ya. Ya, tapi itu ya bagaimana kita bercoba ya Om ya, coba untuk kita meminta maaf. Ya. Kenapa harus kita emosi gitu ya? Kenapa misalkan kita diam mungkin lebih baik atau dengan cara nasihat yang lebih baik gitu ya.
Nah, kalian coba memperbaiki hubungan. Ya, kalau nggak bisa ya sudah, Bismillah. Ya, kita bertobat kepada Allah ya, dan senantiasa berdoa. Telah terjawab ya dari Ummu Novi ya. Syukran Pak Ustaz. Ya afan wa yaki ya. Nah, wallahu a'lam ya. Minta fadol dari jamaah yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan ya. Terus sudah cukup ya, insya Allah ya. Dari para jamaah sekalian ya. Nah, insya Allah kalau sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Yang mana insya Allah yang memang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal Alamin. alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah SAW dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Ya Alamin. alamin. Amin Ya. ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita bisa masuk surga ya, dan dalam golongan ya yang masuk surga tanpa hisap ya para jemaah sekalian ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin ini bisa Anda sampaikan yang bisa kita bahas bersama. Ya, Anda minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang Anda sampaikan, ya, atau dalam ucapan yang kurang berkenan, ya. Barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Ya bihamdika, Allah, asyhadu an la ilaha illa syukran. anta astaghfiruka wa atubu ilaik.